Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena terkenal maka ta'aruf gitu ya. Perkenalkan, nama saya Azkira Matila dengan NIM C2286206068 ya. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, saya akan sedikit memaparkan tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nah, tentunya kita sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial, kita memiliki aspek sosial dan budaya yang saling terkait. Sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan pribadi, aspirasi, dan identitas yang unik ya. Dan juga sebagai makhluk sosial, manusia juga terlibat dalam interaksi sosial, memiliki nilai-nilai bersama, dan terlibat dalam pembentukan budaya. Aspek sosial dan budaya manusia dapat dilihat dari berbagai perspektif. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang menggambarkan aspek tersebut. Yang pertama, bahasa dan komunikasi. Bahasa adalah salah satu aspek budaya manusia yang sangat penting. Berbagai bahasa yang ada di dunia mencerminkan keanekaragaman budaya dan identitas suatu kelompok manusia. Bahasa juga digunakan untuk berkomunikasi antar individu dan membentuk hubungan sosial. Contohnya, kasusnya adalah penggunaan bahasa daerah dalam suatu komunitas yang menjadi identitas budaya dan alat komunikasi yang penting di antara anggota komunitas tersebut. Yang kedua, ada norma dan nilai ya. Nah, norma dan nilai-nilai sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi manusia ya. Norma adalah aturan panduan perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat. Sedangkan nilai-nilai sosial adalah prinsip-prinsip yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh suatu kelompok. Contoh kasusnya adalah norma sopan santun dalam masyarakat, di mana orang diajarkan untuk saling menghormati, memperhatikan orang lain, dan tidak mengganggu kehidupan orang lain. Nah, untuk yang selanjutnya ada peran gender. Di sini peran gender adalah konstruksi sosial yang mempengaruhi perilaku, harapan, dan peran yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan ya dalam suatu masyarakat gitu. Contohnya kasusnya adalah peran gender yang berbeda dalam pekerjaan di masyarakat, di mana beberapa pekerjaan dianggap lebih cocok untuk laki-laki dan sebaliknya gitu. Padahal kita itu sebagai perempuan ya, saya sendiri tuh bisa melakukan kalau semisal bisa melakukan apa yang pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki, kenapa tidak gitu kan ya, padahal seperti itu. Tapi di kita tuh masih banyak yang menggunakan masih banyak tidak menerapkan kesetaraan gender gitu ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya tuh ada upacara dan ritual. Upacara dan ritual adalah bagian penting dari budaya manusia yang melibatkan simbolisme, keyakinan, dan interaksi sosial. Contoh kasusnya adalah pernikahan, di mana upacara dan ritual itu khusus digelar untuk merayakan persatuan atau persatuan dua individu dan membentuk ikatan sosial serta nilai-nilai keluarga. Kalau di kita itu seperti upacara adat pernikahan kayak gitu, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya dan juga ini mungkin yang terakhir teman-teman, ada adat istiadat. Adat istiadat adalah serangkaian tradisi dan tata cara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai budaya yang dihormati dalam suatu komunitas. Contohnya, contoh kasusnya adalah adat istiadat dalam suatu daerah yang melibatkan upacara adat, pakaian tradisional, makanan khas, dan cara hidup yang menjadi bagian penting dari identitas budaya suatu kelompok manusia. Melalui aspek sosial dan budaya, manusia dapat memahami diri mereka sendiri, berinteraksi dengan lingkungan, dan membangun hubungan dengan individu dan kelompok lainnya. Penting untuk menghargai dan memahami keragaman sosial dan budaya ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya itu ya, kita sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial tentunya memiliki peran penting gitu ya dalam sosial budaya. Yang pertama tuh ada di antaranya tuh ada pada bahasa dan komunikasi, norma dan sosial gitu ya, peran gender, terus upacara dan ritual, dan adat istiadat. Dan tentunya masih banyak lagi ya peran-peran penting kita dalam sosial budaya yang semoga
kita bisa dapat mengeksplor lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, serta perlindungan di setiap urusan kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.